Gak usah 2019 awal pemilu juga kan dia ngomong bahwa aparat harus netral kan. Tiba-tiba dia ngomong presiden boleh loh. Maaf bapak, dulu saya menganggap bapak keren loh. Selamat datang di podcast Ciloba. Ceritain isu-isu luar biasa. Sebelum kita mulai, kira-kira penonton tahu nggak ya apa yang kita bahas hari ini? Kayaknya penonton nggak tahu deh tema podcast yang kita mau bahas kali ini. Ya udah, kalau gitu dijelasin sama temanku ya. Oke, jadi guys, tema podcast kita hari ini adalah muda-mudi peka berdemokrasi. Jadi di sini kita akan jelasin tentang kepekaan anak muda itu seberapa sih tentang demokrasi. Dan juga di podcast kita kali ini nanti kita akan undang narasumber yang lebih tahu lebih lanjut tentang demokrasi dan gimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan membahas tentang isu yang lagi panas akhir-akhir ini, yaitu revisi UU Pilkada. Nah, ngomong-ngomong tentang demokrasi, kira-kira pendapat kalian tuh apa sih tentang demokrasi? Kalau menurutku sendiri sih, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sistem kekuasaan tertingginya juga berada di tangan rakyat. Nah, ya kayak kita-kita ini yang umurnya sudah di atas 17 tahun. Benar juga sih, ya itu juga benar guys, untuk arti dari demokrasi itu sendiri. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh orangnya nggak ngikutin politik banget ya, bahkan aku sampai nggak ngerti gimana kayak lebih masuknya itu gimana. Mungkin aku yang tahu ya lagi viral-viral aja kayak pemilihan umum kemarin sama yang keputusan MK yang kemarin yang viral itu loh. Viral banget di sosial media. Aku kaget banget dengernya. Tapi aku nggak tahu kayak kronologinya gimana. Nah, itu yang akan kita kupas guys dalam podcast kali ini. Oke. Tapi dari tadi kita dari asik sendiri nih ngomongnya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Ya udah, kalau gitu perkenalan dari aku juga ya. Ya, aku Christopher. Aku Moses. Dan nama aku Shalom. Nah, oke guys, jadi kita udah kehadiran langsung narasumbernya. Jadi Kak boleh perkenalan diri dulu dong mungkin. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Akbar Hartono Suryandi. Aku dari Universitas Airlangga, kebetulan berkuliah di Universitas Airlangga, dan di sini diundang sama teman-teman di sini untuk ikut podcast di sini ya. Terima kasih juga sebelumnya diundang untuk ngebahas soal apa tadi temanya? Muda-mudi peka berdemokrasi. Berdemokrasi. Udah keren banget temanya, dan kebetulan aku di Universitas Airlangga, aku ikut di organisasi BEM Universitas Airlangga di Kementerian Sosial dan Politik, dari jaringannya Aksi dan Propaganda. Oke, udah lengkap banget. Jadi kalian udah kenal kan sama Kak Akbar. Mungkin kalau masih mau kenal lagi, kita taruh IG-nya Kak Akbar di bawah sini. Iya, boleh buat kenal lebih lanjut. Boleh, lumayan promosi ya. Nambah follower. Makasih. Iya, tolong ya, tolong. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang pertama ya Kak. Boleh. Mungkin dulu Kakak pernah mengikuti demo ya? Ya. Soalnya kita dengar-dengar unitnya Kakak itu sempat ikut demo yang minggu lalu ya. Iya, betul. Boleh ceritain nggak Kak pengalamannya? Pengalaman aku demo berarti ya? Iya. Kalau pengalaman aku pribadi demo, aku demo pertama kali itu kelas 11 SMA. Waktu itu dulu zamannya RKUHP. Oh iya. RKUHP, karena kebetulan aku punya teman di Trisakti. Aku dari Jakarta kebetulan. Aku punya teman di Trisakti, ya lagi nongkrong biasa. Masih SMA nggak ngerti apa-apa kan. Iya. Kayak, apa sih ini sebenarnya RKUHP ini apa segala, nggak peduli lah. Iya. Cuma lagi nongkrong aja, tiba-tiba teman, pada gabut gak? Mending ikut gue sini ya demo. Ya, laki-laki gabut kan, udah ikut cabut demo, dikasih helmetnya Trisakti, ikutlah di situ. Cuma dari demo itu aku mulai belajar soal sebenarnya apa sih pada saat itu isu yang diangkat apa, terus kenapa harus diangkat, kenapa harus diprotes oleh pada masyarakat pada saat itu, kenapa. Nah, mulai dari situ sering rajin ikut demo. Nah, tapi sebenarnya pas masuk kuliah itu aku pengen meninggalkan kehidupan itu gitu. Karena capek lah demo terus dulu di Jakarta, apalagi kan Jakarta demonya selalu chaos kan kebetulan. Fun fact, dulu aku pernah masuk mobil polisi, cuma untungnya lepas karena polisinya ke distract, alhamdulillah. Tapi ya itulah, capek lah karena ada pengalaman itu, lelah lah untuk ikut berpolitik ini udah capek. Cuma pas masuk kuliah ternyata memang sudah arahnya dari Tuhan, disuruh ikut ini. Berarti kakak yang awal banget yang pas masih di Jakarta, yang diajak sama teman-teman itu benar-benar nggak ngerti. Sebenarnya cuma yang ikutan aja. Iya, cuma tahu ada isu RKUHP lah karena ayah sering nonton kan. Jadi kayak kenapa sih ya? Ya kamu nggak ngerti lah, nggak usah ngerti lah gitu. Berarti yang masih anak-anak SMA asal ikut aja. Iya, udah asal ikut aja, FOMO lah. Iya.
Berarti kakak dulu pernah sampai kena guys air mata? Pernah. Oh. Rasanya gimana? Perih banget. Dulu pertama kali kan nggak ngerti pakai odol kan. Jadi, Iya. ya udah cuek aja. Kena tuh gas air mata, terus pengen sok-sokan ngambil pakai tangan kebakar. Pernah kayak gitu. Kebetulan. Keren banget. Oke. Jadi berarti kakak kan udah pernah ikut yang di Jakarta itu ya. Itu kalau dibandingin sama yang di Surabaya sempat ikut juga ya? Sempat ikut 2 kali kemarin. Kesan di sana ya? Jauh banget. Dari aku 3 kali pengalaman demo di Surabaya itu pas hari buruh. Oh iya. Terus yang sebelumnya minggu lalu ada lagi di depan DPRD juga soal reklamasi. PSN Waterfront Surabaya itu yang di Kenjeran, sama soal Rusunawa Gunung Sari, sama yang kemarin terakhir DPRD itu paling chaos di Surabaya. Yang pernah aku ikutin baru itu yang chaos. Nah kalau di Jakarta demo kecil pun chaos. Nah kalau di Surabaya yang aku lihat ya mungkin dinamika sosialnya di sini berbeda sama di Jakarta. Iya sih. Di sini hampir nggak pernah chaos, dan kemarin pun chaosnya Surabaya kemarin itu adalah awal datangnya masa Jakarta itu kayak gitu. Oke. Terus selama kakak ikut demo yang di Surabaya ini, kakak pernah kayak ngeliat yang anak muda gitu, yang kayak kakak dulu SMA, ada itu, atau masih enggak ada. pas yang kemarin? Kemarin ada, kebetulan ada. Jadi lucunya aku kan pakai helmet kan. Iya. Cuma karena sempet chaos dan waktu itu ada temanku yang jatuh, perempuan, aku lepas helmet, aku kasih ke dia biar dipakai dulu. Aku tuh pakai kemeja sama celana hitam biasa. Iya. Nah, pakai sepatu waktu itu sepatu cats gitu lah, nggak bukan Iya, sepatu iya. kayak gini kan. Ada 2 orang mas ini nyamperin aku, "Mas, sampean sekolah nanti?" Aku wis kuliah, Mas. Tuh, tak kira SMA, Mas. Enggak, dia ternyata SMA juga. Dia anak SMA, ikutan di situ. Dia pakai balaklava gitu kan. Oh iya. Pakai hoodie gitu, tapi akhirnya ya kena juga dia. Kena juga. Berarti kakak dianggap anak muda Iya, banget. masih Padahal nyari, bukan biasanya nyari temen sih itu. Enggak kok, masih kelihatan muda lah. Kayak muda. Nah, Kalau gitu kak, kalau misalnya menurut kakak, kalau misalnya kak kena gas air mata terus kayak chaos gitu, itu masih bisa nggak diimplementasikan dalam nilai-nilai Pancasila? Kalau kita lihat dari nilai Pancasila kan sebenarnya sangat jauh lah dari kata kekerasan. Iya. Cuma kan kita lihat dulu, kekerasan ini adalah output dari apa? Sebenarnya kan kalau kita bilang aksi itu pasti kan di Indonesia sendiri ya, konotasinya atau stigmanya kan pasti kayak kekerasan lah ibaratnya, lempar gas air mata, disiram pakai mobil pemadam kebakaran, itu kan ibaratnya udah stigma normal di Indonesia. Tapi sebenarnya yang harus diketahui, yang dijalankan oleh para mahasiswa itu bukan demonstrasi sebenarnya. Itu namanya adalah aksi demonstrasi, dan itu adalah langkah terakhir sebenarnya. Jadi kalau dibilang, kalau ibaratnya kasarnya kalau sampai ada demo itu berarti udah parah banget lah. Karena sebelum adanya aksi demonstrasi ini ada langkah-langkah dan tahap-tahap sebelumnya. Ada yang namanya konsolidasi, ada yang namanya pernyataan sikap, ada yang namanya pembuatan kajian dulu isunya soal apa, dan kalau bisa nggak sampai, ya mahasiswa juga sebenarnya berusaha bagaimana caranya biar nggak sampai ada yang namanya demo. Karena ya jujur aja, demo tuh pasti melelahkan, pertama. Resikonya besar, kedua. Apalagi untuk universitas, itu sangat besar banget. Ibaratnya kalau sampai ada anak atau mahasiswa yang hilang, pasti yang kena nama universitas dan nama organisasi di universitas sendiri. Jadi kenapa sebenarnya kalau dibilang aksi itu selalu kekerasan dan segala macam, dan kalau dari pertanyaan kamu soal implementasinya ke Pancasila itu bisa atau enggak, pasti tetap bisa. Cuma yang seperti aku bilang tadi, aksi ini atau demonstrasi ini sendiri itu adalah langkah terakhir lah ibaratnya dalam masyarakat menanggapi satu isu atau satu masalah di negaranya. Jadi katanya kan ada itu ya kak, tahap-tahap sebelumnya, betul. Itu mungkin bisa dijelasin kak. Jadi sebelum aksi itu pasti ada yang namanya isu muncul, misalkan kita ambil kasan kemarin pilkada. Sebelum adanya aksi itu pasti ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu adalah tahap di mana semua organ atau mungkin orang-orang yang terdampak, ibaratnya rakyat atau segala macam, elemen rakyat, mahasiswa atau mungkin dari para akademisi segala macam, itu berkumpul dalam satu forum untuk membahas, mengkaji isu-isunya nih apa aja sebenarnya. Sebenarnya masalahnya di mana sih? Nah, ke RUU Pilkada kemarin kan yang paling diresahkan ada beberapa pasal soal persaingan parpol, terus soal batasan usia segala macam yang ingin diambil sama DPR itu kan. Nah,
ditemukan nih, oh ini tuntutan isunya itu seperti ini. Nah, lalu di konsolidasi itu pun dibahas lagi tuntutan yang kita mau bawa itu apa. Ada beberapa nih kita kasih tuntutannya A, B, C, D, E, F, G. Nah, ketiga itu barulah teknis lapangan. Konsolidasi teknis lapangan untuk menentukan nanti di teknis lapangan seperti ini, mungkin jalur advokasi seperti ini. Nah, sebelum di konsolidasi teknis lapangan ada konsolidasi besar di mana penentuan ini akan turun aksi atau tidak. Penentuan akan adanya demo atau enggak itu dikonsolidasi sebelum ada teknis lapangan. Nah, beberapa isu yang sebelum RUU Pilkada ini kan sempat ada aksi-aksi juga kan, dan itu konsolidasinya berkali-kali. Seperti PSN Waterfront yang kemarin itu konsolidasinya sampai 5 sampai 6 kali kebetulan. Karena di konsolidasi ketiga sempat kita menyatakan untuk udah pernyataan sikap aja, nggak usah ada aksi. Sampai akhirnya diadakan lagi konsolidasi keempat itu karena ada kasus baru lagi Rusunawa Gunung Sari yang kebetulan warganya benar-benar digusur, diusir sampai akhirnya dia harus tinggal di pelataran jalan lagi, barulah ditentukan bakal ada aksi. Jadi enggak semena-mena ada isu muncul langsung aksi, itu enggak. Itu kan ibaratnya barbar banget lah ya. Kalau ada orang yang menganggap aksi itu langsung, ibaratnya muncul satu isu langsung aksi, itu berarti ya mungkin belum pernah ikut aja. Karena dulu pun aku mikirnya juga gitu. Iya sih. Ya udah langsung aksi aja tanpa adanya pembekalan sebelumnya itu apa. Itu sih kalau langkah sebelumnya itu seperti itu. Pak, bisa mungkin dijelasin tentang yang isu kemarin yang RUU Pilkada itu? Boleh. Soalnya mungkin kan teman-teman yang mungkin kemarin ikut demo atau pernah dengar kasus ini di sosial media ya belum tahu, kayak mungkin dari itu yang di postingan apa Biru. ya yang biru ya. itu yang biru namanya Yang gambar peringatan darurat. darurat. Ya itu kan kadang ada yang kayak nge-repost gitu, nggak ngerti. Mungkin bisa dikasih sedikit-sedikit lah. Jadi kalau untuk isu kemarin Iya. kalau aku jelasin secara gamblangnya mungkin ada panjang banget pasti, Iya sih. berat. Ya. Secara gampangnya masyarakat melihat DPR di sini udah nggak berpihak sama rakyat. Oke. Dia ingin melanjutkan atau mungkin melancarkan jalannya dinasti politik dari ya kita tahu siapa. Iya. Tadi. Berarti ingin menjalankan melancarkan lah dengan gimana caranya, karena yang sebelumnya udah berhasil di Wapres mungkin ingin dilanjutkan, karena kan sebelum isu RUU Pilkada ini muncul kan sempat ada yang putusan MA soal Kaisang. Iya. Sorry kesebut namanya. Iya. Soal Kaisang, dan akhirnya MK ini ingin buat RUU Pilkada ini itu ingin gimana caranya agar rakyat bisa lebih berkontribusi dengan adanya di beberapa pasalnya itu soal persenan parpol. Jadi bisa ada calon yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah itu nggak harus diusung oleh partai politik. Jadi ibaratnya secara kasarnya sempat ada yang namanya koalisi Kim Plus itu nggak perlu. Nah, Kim Plus ini kan ada untuk mengusung si dia ini. Nah, karena adanya itu, adanya RUU ini, jadi si Kim Plus kayak ibaratnya sia-sia lah. Kayak udah ngumpulin kekuatan sia-sia, akhirnya masih bisa ada orang yang muncul atau mencalonkan diri tanpa adanya partai politik. Itu ditakutkan banyaknya muncul orang-orang yang ibaratnya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan orang-orang yang dari dalam. Terus pembatasan usia. Jadi MK ini menetapkan tetap bahwa usia pelantikan dari usia dari kepala daerah ini tetap disahinnya atau mungkin dianggapnya untuk bisa ikut mencalonkan itu tetap dari masa dia mencalon. Karena kan sebelumnya sempat pengen dibikin dari MA tuh dianggapnya umurnya sah itu pas pelantikannya kan. Ibaratnya sekarang kamu masih umur 28 nih. Umur 28 tapi bulan depan pas kamu dilantik kamu udah 29. Nanti kamu bisa mencalonkan. Sebelumnya seperti itu. Karena ada si beliau ini yang ingin mencalonkan yang kebetulan memang pas pelantikan di umur 29 tahun. Nah, di putusan yang kemarin itu pengen ditetepin nggak boleh kayak gitu. Ibaratnya biar adil lah. Nah, si DPR ini ingin menganulir sampai mereka melakukan rapat kerja beberapa kali yang sempat gagal karena gagal forumnya nggak cukup, akhirnya ulang lagi dan sampai kemarin akhirnya didemo. Secara singkatnya masyarakat melihat di DPR udah bukan buat rakyat lah, secara kasar mereka melihat bukan perwakilan rakyat lagi. Si masyarakat melihatnya ini mah pengen ngejalanin dinasti politiknya aja. Iya, berarti kayak udah tadi kakak sebutkan udah ada DPR, terus ada apa lagi tadi? Ada MK, MA. Iya gitu. Nah itu mungkin kakak bisa
jelasin kayak apa struktur pemerintahan kayak kekuasaan tertinggi itu siapa? Soalnya kan masih ada mungkin kayak teman-teman mungkin yang nggak tahu. Kalau kedaulatan atau kekuasaan tertinggi sebenarnya tetap aku pegang rakyat pasti. Oke, Itu iya pasti rakyat, benar-benar. karena udah ada di undang-undang. Iya. Dan di Pancasila juga udah ada. Terus apa namanya, kalau setelah itu pasti presiden. Presiden dan DPR ini berarti pengawas lah. Pengawas dari kementerian-kementerian di bawah presiden dan pengawas dari presiden juga. Ibaratnya ini untuk belajar-belajar kalian juga nanti. Kalau kalian masuk organisasi, di BEM itu ada yang namanya ada BEM, ada DLM. Ada apa Kak? Ada DLM. DLM. Dewan Legislatif Mahasiswa. Oh. Nah, di BEM ini ada BPH, BPI. Nah, BPI ini masuknya itu ada Presbem, Wapresbem, Sekjen, Benkap segala macam. Itu BPI. Nah, DLM ini gunanya adalah untuk mengawasi setiap program kerja dari kementerian dan si Presbemnya ini sendiri. Ibaratnya yang berhak untuk memberikan SP segala macam selain BPI dan BPH itu adalah DLM. Itu kalau di organisasi kayak di sekolah itu nggak sih? MPK. Iya, MPK-nya. Secara kasarnya seperti itulah. Nah, kalau DPR ini kerjanya mirip seperti DLM dan DPR ini mirip karena mereka kerjanya adalah untuk itu tadi, merancang undang-undang, terus mengkaji atau merevisi undang-undang yang telah ada biar ibaratnya undang-undang di negara ini bisa efisien dan efektif lah. Nah, itulah kerja DPR. Nah, kalau Mahkamah Agung ini dia adalah apa ya? Secara mudahnya apa ya? Kalau mudahnya itu ibaratnya penentu keputusan hukum atas lah ibaratnya. Jadi ibaratnya dari semua yang dirundingkan ke Mahkamah Agung. Nah, kerja dari Mahkamah Agung, ibaratnya keputusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini itu nggak bisa diganggu sama DPR. Jadi berarti kan DPR itu mungkin yang mengusung sesuatu terus buat dinaikkan ke MA. Tapi dia nggak bisa lagi sih keputusan. Ibaratnya kayak makanya kemarin kenapa RUU Pilkada ini sempat rame karena itu tadi DPR nggak bisa secara belak-belakan batalin itu nggak bisa. Mereka cuma bisa menggugat. Ibaratnya mengusulkan tolong ini dibatalkan dengan adanya rasionalisasi seperti ini. Nah, itulah kenapa makanya kemarin sempat rame. Kalau mereka bisa secara belak-belakan ini kan itu parah banget, berarti kan langsung udah dibatalin. Nggak ada ibaratnya jeda untuk kita menggagalkannya kan nggak ada. Makanya itu kenapa kemarin sempat diprotes gimana caranya biar DPR nih nggak ngegagalin RUU ini. Itu kan ada itu ya kayak apa eksekutif, yudikatif, legislatif saya nggak bilang tadi tuh. Oh berarti seperti itulah. Mungkin langsung lanjut ke langsung ke TBT-nya. Ya, ada nih. Oke guys. Di sini langsung ke sesi yang kedua. Usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu kita masuk ke sesi TBT, timeline bikin tegang. Jadi kita apa itu? Timeline bikin tegang. Twitter kita ngambil kayak cuitan-cuitan orang gitu. Nanti kakak tanggapin. Oke, boleh. Iya, ini yang bikin tegang ini itu kok isunya bukan. Oke, kita aja. Nah, ini kita yang santai-santai dulu kakak. Nih gini. Tanggapan kakak tentang orang-orang yang pola pikirnya kayak gini gimana? Ini nggak bisa, ya. Ini aku bacain nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nanti kita edit, kita tampilin juga. Kita tampilin nih. Kamu ikutan promosi. Ini masih santai-santai tentang pola pikirnya anak-anak itu. Soalnya sekarang anak muda masih banyak sih yang kayak gitu juga. Nggak memungkiri di kuliah pun banyak kayak gitu. Oh masih ada kan? Masih banyak banget. Nggak usah dari zaman sekarang deh. Di zaman tahun 98 pun sebenarnya banyak mahasiswa yang ibaratnya dianggap tuh nggak peka terhadap isu, nggak usah isu politik lah, isu sosial. Karena aku sempat ngobrol sama aktivis 98 kebetulan, namanya Mbak Puspita, Mas Heru. Itu dia aktivis 98 lulusan UNER juga. Satunya politik angkatan 93, satunya 93 sama sosiologi 97. Mereka ini temennya salah satu cuttingku yang hilang pas aksi 98. Di UNER tuh ada. Kalau hilang tuh hilangnya gimana? Menghilang aja. Jadi ikut aksi, ya nggak tahu kemana. Ibaratnya, bukan hilang karena. Ya ibaratnya kalau jokesnya yang kayak habis balap karung nggak balik lagi, nah itulah. Secara kasarnya seperti itu.
Itu mereka menceritakan bahwa dulu zamannya mereka mahasiswa, untuk mereka aksi itu mereka sering dibilang orang aneh. Ngapain sih kalian aksi segala macam masih banyak. Pada zaman 98 ya. Sekarang tambah banyak. Gitu. Di FISIP sekalipun. Di FISIP jujur ya. FISIP kan dunia yang kayak gitu. Iya memang. Aku kira kayak nggak bakal aneh lah ya kalau ikut gitu. Memang di FISIP mungkin ada, cuma banyak dari mereka tuh yang nggak sefrontal itu ngomong ngapain sih lu ikutan kayak gini segala macam. Cuma ada, pasti ada. Karena ibaratnya masih banyak lah anak-anak mahasiswa tuh yang bukan buta, bahkan mungkin karena mungkin sekarang orientasinya udah beda ya. Dunia perpolitikan atau dunia perkuliahan orientasinya udah beda, banyak yang udah ngincer magang segala macam. Bahkan untuk aku kemarin ngejar aksi untuk nyari masa dari FISIP itu tuh benar-benar harus ngumpulin dari berbagai banyak macam orang lah, harus lewatin hima ini. Oh itu tuh kalau misalnya kan kalau aku lihat kemarin aku sempat stop BEM FISIP itu kan kayak ada pemberitahuan. Iya betul, seruan aksi. Itu kalau misalnya ada pemberitahuan kayak gitu tuh masih dikit yang hanya sedikit. Bahkan kemarin dari jurusanku, dari Himakom itu ambil nyumbang orang itu ada 10-an lah, dan itu untuk masuknya sekelas fisik menurutku itu masih sangat kurang lah, untuk fisik lah. Cuma mungkin kemarin karena memang bentrokan juga kebetulan aksinya. Mau tahu juga kemarin gitu aksinya bertepatan banget sama ospek fakultas divisi. Akhirnya dipotong rangkaian ospek fakultas yang harusnya 1 hari dipotong setengah hari biar bisa ikut aksi. Karena kebetulan beberapa dari korlap UNER itu ikut ospek fakultas itu kan, kayak salah satunya aku korlap buat kemarin itu akhirnya udah telat karena harus ngurusin ospek fakultas. Nah, balik ke sini ya, sorry. Ini orang-orang yang sebenarnya aku paham lah dari pola pikir mereka, kayak karena di sini dia cuma memberikan alasan yang jelas lah. Di sini kan dia ngomong terus kalau kita speak up besok negara jadi langsung baik lagi, enggak akan segala macam. Sebenarnya ini aku ajarin orang-orang kayak gini, walaupun mungkin ya kurang paham lah, mungkin kurang sadar, tapi aku ajarin karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Cuma ya gimana ya, ibaratnya memang kalau kita bicara sekarang negara nggak akan langsung baik besoknya. Cuma kan kalau kalian nggak berbicara, nggak buka suara, negara nggak akan baik-baik saja sampai kapanpun itu. Mungkin itu sih. Semoga kamu sadar siapapun itu. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya benar-benar. Ya bentar. Tapi yang berat atau yang memang ya? Berarti kalau yang tadi demo kampusnya kakak itu berarti kampus ngedukung atau gimana? Ngedukung, pasti ngedukung. Soalnya setahu kok beberapa kayak kampus-kampus itu ya ada memang yang kayak mungkin terlalu pihak sama pemerintah. Ya. Nah ini kak. Ada sih sebenarnya gitu, tapi aku nggak enak. ada beberapa fakultas yang tidak memperbolehkan mahasiswanya untuk ikut turun aksi. Ada beberapa fakultas dekannya itu nggak ngebolehin, tapi ya akhirnya ujung-ujungnya pasti pada ikut datang. Udah bodo amat. Oke, dari aku ya, maksudnya masih pelajar ini, aku kira karena aku belum tahu ya kuliah itu kayak gimana. Aku sendiri aku ngiranya kalau misalnya mahasiswa turun ikut aksi itu boleh-bolehin aja, karena kan kayak demokrasi menyuarakan gitu. Ya, ada beberapa yang diperbolehkan, ada beberapa yang kayak ya udah ikut tapi absenmu ya udah hilang, misalnya nggak ada absen. Ada yang bener-bener nggak boleh. Nah, ada tergantung dosennya, tergantung dekannya, tergantung dekan lah, balik lagi semuanya. Kalau dari rektor sendiri ya udah silahkan, kalian dipersilakan untuk turun aksi silahkan. Cuma balik lagi ke fakultasnya. Kayak beberapa fakultas di UNER kemarin ada beberapa fakultas yang memang nggak memperbolehkan mahasiswanya untuk turun. Yang aku juga kaget karena salah satu fakultas ini adalah fakultas yang harusnya ranahnya di situ lah. Harusnya ada satu bukan fisik tapi fisik turun semua. Nah, ada juga kemarin dosen di fisik, dosen ilmu politik yang pas aksi kemarin kelasnya digadain, jadi absennya adalah yang nggak ikut kelas karena aksi, absen kalian tinggal foto kondisi aksi seperti apa. Ada dosen yang saking super seperti itu ada. Balik lagi tergantung dosen. Nilai kalian tergantung dosen.
hati-hati buat semuanya. Kamu yang mana? Oh yang ini. Adik-adik demo boleh tapi jangan anarkis. Oh ya aku tahu nih sebenarnya. Yang mau tuh polisi kalau nggak Iya, salah. doxing gitu. Betul. Itu gimana menurut kalian tentang kayak gitu kan? Kalau pernah gitu atau mungkin ada kakak atau temen kakak kena pengalaman kayak gitu. Sebenarnya aku lihat dari kasus ini tuh kalau di TikTok setelah muncul kasus ini muncul yang kayak itu loh yang biar nyamarin wajah biar nggak Oh iya dikenalin tahu. itu. Tapi sebenarnya aku nggak tahu kejadian aslinya gimana banget karena aku cuma tahu di ini kan. Cuma ini kan yang ini kan oknum polisi kan kalau nggak salah yang ini. Terus captionnya juga adik-adik demo boleh tapi jangan anarkis ya. Ya gimana ya? Sebenarnya aku juga tidak mendukung pendemo atau orang yang ikut aksi yang anarkis. Aku juga tidak mendukung karena itu ngerepotin lah. Pertama ngerepotin diri sendiri, kedua ngerepotin orang lain. Karena di saat kalian hilang, di saat kalian ditangkap ibaratnya karena kalian anarkis, yang kena tuh bukan kalian doang. Keluarga kalian kena, yang ikut aksi kena, kampus kalian kalau kalian dari kampus kena. Nah, tapi di sini kita lihat anarkisnya itu kan kalau sampai ibaratnya vandalisme itu anarkis, sampai melempar barang itu anarkis. Tapi kalau cuma misalkan dia orasi di depan gedung sampai ini kan aku nggak tahu orasi dia nggak anarkis ya cuma nunduk segala macam. Dari sepotong videonya seperti itu yang aku lihat. Mungkin boleh temennya yang tahu dijelaskan seperti apa karena nggak tahu. Jelasin di komen ya. Ya cuma kalau dari untuk oknum polisinya, Bapak tolong, Bapak ini polisi, jangan kayak anak SMA. Ini mainnya di CF lagi, Bapak ngerti CF ya? Benar-benar kayak disebarin. Iya. Data-datanya. Nggak boleh Bapak, ada undang-undangnya Bapak, tidak boleh. Ada kayak gitu. Ya, penyebaran ini nggak boleh. Maksudnya penyebaran ini kan dia menyebarkan ini kan? Oh iya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Mungkin dia walaupun dia pakai alasan dasar anarkis. Ya tidak boleh juga. Tetap itu adalah privasi. Tapi kalau polisinya udah viral gini dia dihukum nggak ya? Jadi saya nggak tahu ya. Itu yang mana kita ya? Bukan ranah saya. Berbahaya Bisa sekali. tanya aja ke Bapak Presiden. Oke, kita cari. Nah kak, kalau misalnya gitu, mending menurut kakak kita menyuarakan atau kan ada tuh demo kalau misalnya yang brutal gitu, kalau sampai makan korban gitu kan. Ya. Nah itu menurut kakak mending kita menyuarakan atau mending kita diam aja kak? Kalau sampai ada makan korban gitu. Kalau Gitu. sampai makan korban, ya kalau aku ya, aku megang prinsip tetap berisik sampai mereka terusik. Kalau aku sendiri. Tapi karena sekarang kan zaman makin maju, kalian bisa menyuarakan suara kalian itu lewat apa aja. Sosial media. Jadi kalian nggak harus, misal kalian takut lah untuk ikut demo karena takut ada jadi korban segala macam, itu sangat wajar. Aku bahkan sempat waktu itu temenku yang pengen ikut demo, dia belum pernah ikut demo, ini dalam konteks belum pernah ikut. Aku selalu menanyakan ke dia, kamu yakin mau ikut demo? Bisa kena korban, kamu bisa jadi korban, kamu bisa hilang, bisa segala macam. Kamu yakin atau enggak? Kalau memang kamu nggak yakin dan kamu takut, nggak usah, nggak apa-apa. Kamu suarakan di sosial media aja. Karena ibaratnya sekarang yang aku lihat ya dari dinamika pemerintah kita sekarang nggak akan melihat satu isu itu serius kalau nggak viral. Karena sekarang di Indonesia viral kan adalah segalanya ya. Iya. Yang viral yang diangkat ya. Iya betul. Ibaratnya kalau nggak viral nggak akan diangkat. Karena sebelum RUU Pilkada ini ada kasus-kasus lainnya itu yang lebih, menurutku lebih parah. Yang ibaratnya iya, cuma nggak viral, lebih parah dan bahkan itu lebih apa ya? Tidak manusiawi lah. Banyak kasus-kasus ini. Ya nggak bisa aku sebutin lah kasusnya ya. Iya. Karena lumayan sensitif juga kasusnya. Jadi dan itu nggak, dan karena itu nggak viral itu nggak diangkat. Dan dari aku sendiri aku udah bikin kajiannya, aku bikin propagandanya. Cuma karena emang tidak viral, nggak masuk algoritmenya, akhirnya nggak diangkat. Makanya itu tadi, kalian kalau takut untuk ikut demo, untuk teman-teman semua mungkin yang takut ikut demo karena takut jadi korban segala macam, kalian tuh punya alat nerang yang sangat luar biasa gitu. Ini tuh bisa ngelakuin apa aja. Jadi silakan kalian suarakan keresahan kalian itu di Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, terserah kalian ya. Asal gimana caranya untuk bisa sampai ke kuping mereka yang di kuping sana. Itu sih kalau dari aku pribadi. Kalau menurut kakak, ini kan berarti kalau anggapannya sosial media udah berguna banget sama kita kan. Lah kemarin itu aku sempat lihat kayak mereka nih yang masalah-masalah itu yang terus sampai ngile apa ya bahasa Indonesia ngilokno itu.
Mengejek. ngejein Iya, si mantunya. Iya. Ya, itu menurut kakak bener itu enggak? Iya. Soalnya menurutku ya mereka tuh sampai bulinya kayak Parah bang- banget. parah Iya. banget. Justru kayak di luar gitu, kayak kita Di luar kalau menyerang di konteks. sosial Iya. media kan kalau masih seputar dengan isu nggak apa-apa. tapi ini benar-benar sampai menyerang ke keluarga. Nah, itu tadi pentingnya belajar ya. Pentingnya belajar etika dan tata krama sebenarnya. Karena ibaratnya pendemo aja yang turun ke jalan itu pasti menentukan tuntutan dan kata-katanya itu pasti sangat lama. Ibaratnya aku pernah orasi untuk kasusnya yang reklamasi itu aku bikin skrip orasinya itu 5 jam sendiri. Karena gimana caranya agar aku pertama nggak menyinggung nama baik dari orang-orang yang di DPR, kedua tidak menyinggung orang-orang yang aku bela, ketiga aku nggak gimana caranya aku nggak mengeluarkan kata-kata yang ibaratnya bisa menyakiti hati keluarganya. Iya. Itu karena itu fatal lah, ibaratnya kita kan di Indonesia yang kita tahu sendiri budaya di Indonesia sangat feminim, sangat perasa lah, orang Indonesia sangat perasa. Jadi kata-kata sekecil kata bodoh aja itu bisa sangat-sangat fatal untuk disebutkan dalam orasi. Walaupun sering lah kalau kalian dengar kata-kata kasar dikeluarkan dalam orasi. Tapi kalau aku pribadi nggak akan pernah mau, karena apa? Aku nggak mau mereka itu kesel sama aku. Aku pengen mereka itu jengkel, bukan kesel. Karena jengkel dan kesel menurutku beda. Kalau kesel ya udah kesel aku sih ada. Nek ngomong tak, nek jengkel kan pasti dipikirin lah mereka. Oh. Itu. Nah, ini aku kan belum kayak punya pengalaman. Iya, demo. Kalau misalnya kita orasi kan biasanya kayak naik yang apa sih? Mobil komando, Iya, sebutnya mobil iya. komando. Mobil komando itu. Itu kalau yang dari aku lihat ya, misalnya lewat pulang sekolah atau sekolah demo itu kayak kita benar-benar orasi itu teriak depan gedungnya. Itu apakah ada yang dengar? Iya. Itunya aku kurang tahu. Iya. Dengar kayak Ya, gimana? maksudnya apa ya? Orang-orang yang di dalam itu Dalam gedung. Oh. Dengar suaranya kita. Oh. Pasti entah apapun nggak mereka dengar kan pasti di bawahnya itu ada border dari polisi kan. iya. Dan di situ pasti ada yang laporan. Walaupun mereka nggak dengar. Karena Oh. kalau kebetulan kemarin pas RUU Pilkada, ketua DPRD Surabaya itu turun keluar. Oh, Nah, nyamperin ke kita naik ke Mokam untuk menandatangani tuntutan yang kita tuntut. Dari DPRD Surabaya menyetujui tuntutan kita. Sampai turun. Dan yang sebelumnya reklamasi orang DPR dari Komisi C kalau nggak salah, Bu siapa aku lupa namanya, itu turun juga akhirnya untuk berdiskusi sama mahasiswa. Dan itu sering banget di demo seperti itu. Demonya dulu di daerah Pak Ganjar kan, Pak Ganjar juga sering lah untuk turun nyamperin pendemo. Itu sering banget karena ibaratnya ini bukan aku menuduh juga ya, karena gini, secara prinsip para pejabat ini atau mungkin dari orang-orang yang di sana itu memerlukan yang namanya citra. Gimana cara mereka membangun citra adalah perlakuan mereka, perkataan mereka, atau mungkin cara mereka menanggapi sesuatu. Dengan adanya mereka keluar menanggapi para pendemo ikut sampai tanda tangan, itu kan mereka membangun citra baik untuk mereka. Dan feedbacknya kita ya kita tuntutan kita diterima, nggak yang sampai harus kita merusak pagar segala macam seperti aku dulu di Jakarta. cuma yang di Jakarta itu nggak keluar kan? Nggak ada yang keluar sama Nggak sekali. ada. Waktu itu sempat sampai ngerusak pagar masuk ke pelatarannya gedung DPR. Oh, biasanya pendemo tuh sampai benar-benar yang merusak itu gara-gara Itu nggak nggak ada. keluar. karena merasa tidak dihargai. Hargai. Karena kalau dari elemen mahasiswa sendiri ya, yang diminta setiap demo adalah satu, untuk dari para pemangku jabatan itu keluar duduk bareng udah cukup. Atau mungkin kitanya yang masuk dipersilakan untuk masuk, nggak apa-apa di pelatarannya aja, tapi kita ingin ada ruang diskusi lah antara elemen pendemo sama dari orang yang di demo, pemangku jabatan, untuk ibaratnya yuk kita ngobrol bareng, itu masalahnya opo, daripada kita lempar-lemparan, kalian takut sama kita segala macam, karena itu yang bikin mahasiswa atau mungkin pendemo kesel. Kadang tanggapan dari DPR-nya yang kadang merasa kita ini adalah ancaman, sampai naruh pagar duri, Iya. dilempar geser mata, dipukuli. Kan kalian tahu gak di Bandung ada pendemo yang sampai kupingnya itu robek, robek tengah gini, bukan robek gini, tengah gini robek. Itu robek kenapa? Karena kalau nggak salah dia lagi lari, terus didorong polisi, jatuh kena kawat sini. Oh, kawan yang Kawat Duri. duri. Yang bunder-bunder itu ya? Iya. Terus ada yang lari, dijatuhin, dipukulin segala macam. Itu kan berarti menganggap rakyatnya sendiri Iya, ancaman. ancam. Makanya itu yang bikin para pendemo mungkin itu yang bikin kesel. Kita kan cuma pengen ngobrol.
kita buat tuntutan secara damai, kita cuma minta ngobrol aja, kita juga pakai identitas kok, kita pakai identitas kampus, kita bawa KTP, kita bayar pajak, kenapa kita harus diperlakukan seperti kita orang asing? Tapi berarti benar-benar ya Kak, kalau misalnya mahasiswa apa ya demo yang mereka lakukan itu jadi makin chaos, itu tuh gara-gara nggak ada yang keluar. Ya, kadang seperti itu. Karena kenapa sampai di Jakarta demo itu berhari-hari? Ya karena itu nggak ada tanggapan. Nah Kak, kalau misalnya demo sampai yang rakyatnya ini kayak kena korban kayak yang tadi itu, terus kena gas air mata terus pukuli, itu polisinya salah atau enggak ya Kak? Nah, gitu. Tentu kalau dari pandangan ini masalah. Cuma Salah. kalau aku sendiri selalu melihat dari dua belah pihak ini. Kita lihat dulu si mahasiswanya ini ngapain. Kalau memang dia yang mulai sampai mukul polisi, dulunya salah. Tentu dulunya salah karena polisi punya SOP untuk menanggapi hal seperti itu. Cuman pasti di mata rakyat polisi salah. Karena ibaratnya ini rakyat kecil. Dia rakyat yang nggak megang apa-apa, nggak megang senjata, tapi ditanggapi sampai seperti itu kan agak kacau lah ya. Iya. Cuman kalau dari aku pribadi, lihat dulu, aku selalu melihat ada yang namanya sebab akibat. Makanya kalau misalkan ada temanku yang sampai kena untung polisi segala macam, tapi aku tahu dia ngapain, aku pasti selalu ngomong kayak, ya itu mah lu aja yang gila. Ya ibaratnya lu dilempar pakai batu gimana nggak kesel kan gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi yang tadi pemangku kebijakannya, kalau kita udah demo nih di depan, tapi yang dari sisi pemangku kebijakannya ini nggak keluar gitu, kita kalau ngerusakin gedung itu salah nggak Kak? Nah kalau dari aku pribadi tetap menganggap itu ada masalah. Kalau aku pribadi, walaupun aku pernah merusak juga. Kalau di Jakarta dulu aku sempat nyilok lah. Nama Jakarta berarti masih SMA. masih SMA, betul SMA. Aku dari SMA mana? SMA di Bekasi SMA aku dulu di Jakarta. Apa namanya itulah awal aku pernah jadi pelaku, cuma itu adalah hal yang salah menurutku karena aku menentang narko juga, menentang hal anarkis lah, karena aku selalu beranggapan aksi ini adalah dimana kita untuk didengar. Kalau kalian ingin didengar, ingin dihargai juga ya jangan sampai merusak alat-alat negara. Karena itu kan juga diperbaikinya pakai APBN. Daripada buat benerin pagar kan mending buat bikin sekolah kan. Karena benerin pagar DPR itu mahal loh. Mahal loh bikin baju DPR itu mahal loh. Jadi tolonglah jangan anarkis teman-teman. Ini selanjutnya Kak, dibacain aja. Iya. Oh dibacain dulu Iya. ya. Karena akhirnya Dewan mengikuti aspirasi rakyat dengan mematuhi keputusan MK. Saya selalu memikirkan apakah untuk mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat, prosesnya akan selalu sekeras ini. Yang bawa juga. Ini dari Adi. Oh ini yang ngomong Adi Kritik. Oh yang aku pernah baca nih sebenarnya. Ini di bawahnya sebenarnya ada komen-komen yang ngeselin nih, aku pernah sempat debat sama mereka. Seandainya rakyat benar-benar diwakilkan sama yang di sana, nggak perlu ada proses sampai betul. Yang anggota DPR terpilih ya orang itu aja, partainya juga sama-sama aja. Berharap lebih baik kayaknya tidak akan terjadi. Untuk si Adi kamu pintar, terima kasih. Sebenarnya itu juga sih, aku juga sempat mikir karena ini juga apakah akan selamanya birokrasi atau mungkin rakyat ini ditindas itu atau mungkin ingin menyuarakan keinginan mereka lah, kebutuhan bukan keinginan. Menyuarakan kebutuhan mereka, menyuarakan keresahan mereka terhadap negara itu apakah prosesnya akan selalu sekeras ini? Ada benar dan salahnya. Karena benarnya ya kita lihatnya sekarang akan selalu seperti ini. Karena itu tadi dari orang-orangnya pun tetap tidak mendengar. Tapi kadang ada juga dari faktor rakyatnya sendiri yang membuat hal ini bisa terus terjadi. Karena kita sebagai rakyat udah diberikan hak, diberikan kedaulatan untuk memilih siapa-siapa aja di dalam. Cuman yang kita lihat ya rakyat gampang disuap dengan kaos, gampang ya bukan aku ngatain sorry ya, cuma itu sangat berpengaruh lah. Makanya kenapa setiap ada pemilihan, pilkada, pemilu segala macam, aku nggak pernah ibaratnya condong ke satu siapapun itu. Aku akan condong kepada orang yang track recordnya better lah daripada yang lain. Karena ya kita lihat aja lah dari ketiga. Ini aku ambil contoh pemilu ya. Dari ketiga calon kemarin kan tiga-tiganya punya track record buruk. Semua calon punya track record buruk. Cuma kita lihat yang better siapa. Itulah yang mungkin memungkinkan untuk bisa jadi orang yang memimpin yang lebih baik lah daripada yang dua lainnya. Cuman mungkin karena adanya fenomena politik fatigue, mungkin kelelahan akan dengan politik, akhirnya banyak
rakyat yang apatis, yang ibaratnya jadi golput, itu juga sangat berpengaruh. Itulah yang akhirnya bisa diploting lah, ibaratnya kasarnya diploting, karena adanya rakyat golput gak datang ke tempat pemilihan, gak milih, kertasnya kan gak kepake. Jadi sama orang partai ya udah kita coba sendiri. Oh iya. Gitu ya. Ada. Aku baru tahu loh. Aku pernah dengar itu terus soalnya ada yang tiba-tiba masuk ke partai mana, padahal nggak pernah masuk ke situ. Makanya kenapa banyak orang ini sebenarnya agak salah ya. Ini agak salah, cuma aku tidak membenarkan ini. Sempat ada yang bilang di Twitter, aku pernah baca, aku lupa di Twitternya siapa. Dibilang kalian golput gak apa-apa, tapi tetap datang dan tetap coblos kertasnya. Terserah kalian pengen digambar kayak gimana, mau dicoblos pakai apa, mau kalian bakar juga nggak apa-apa. Kenapa? Biar kertasnya itu nggak bisa dipakai lagi sama orang-orang atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini. Oh, berarti itu yang mana tuh biasanya itu ya? Apa sih namanya yang jaga tempat-tempat itu? KPP, iya benar ya. KPS itu lah. Iya, KPP. Ya, Pokoknya gitu. Iya. Itu mereka yang Enggak juga, karena kan itu kan pasti dikembalikan lagi ke Bawaslu. Sama kita, iya dibalikin di Bawaslu segala macam. Nah di dalam itu kan kita nggak tahu apa sih diapain. Ini kan juga masih banyak asumsi rakyat aja kan. Kita nggak tahu beneran dicoblos sendiri atau nggak. Cuma secara kasarnya banyak orang yang golput dan kertasnya bisa terpakai semua, kan berarti ada something yang salah. Karena ya begitulah. Kan sempat sampai ada komedian dari luar negeri yang bilang setahun sebelum pemilu di Indonesia itu udah tahu siapa pemimpin selanjutnya. Sempat ada loh statement dari komedian luar negeri bilang di Amerika hasil pemilu bisa diketahui setelah 2 jam. Di Indonesia setahun sebelum adanya pemilu kita udah tahu siapa yang akan melanjutkan ke presiden selanjutnya. Separah itu. Berarti maksudnya separah itulah pemilihan di Indonesia. Iya, negara luar. aku Iya, tahu, baru sekarang tahu aku sih. kira kalau misalnya golput Hilang gitu. apa. Ya. Memang mungkin ya teman-teman jangan golput Iya, karena betul. masih bisa kemungkinan buat kejadian Iya betul. Dari pilkada kan untuk pemilihan nggak bisa milih, mau pilih datang. Nah, kalau menurut kakak, kalau ngomong soal pemilihan-pemilihan gitu, kan kita ini juga usianya baru naik 17 kan. Kalau kita kan juga nggak tahu pemilihan itu kayak apa. Nah, kan banyak juga kayak kita tuh asal milih, asal Ya. nyoblos gitu. Nah, menurut kakak tanggapannya gimana? Kalau kita Kalau asal dari nyoblos gitu. untuk pemilih pertama ya, karena aku juga baru bisa milih pas aku naik kuliah kemarin. Aku sekarang umur 19 tahun. Pas pertama kali milih jujur aja aku juga bingung milih siapa nih. Iya. Kenal kok tiga-tiganya. Iya. 19 berarti pas kemarin. Iya. Yang 3 ini kemarin Yang ikut aku. Itu pertama kali aku memilih. Pemilih pertama. Nah, aku kayak ini milih siapa ya? Ini tiga-tiganya nggak ada yang gue kenal nih. Bukan keluarga gue juga. Ya, ya, gitu. Cuma salah satunya kebetulan ya gubernur daerahku dulu. Dan aku tau lah kerjanya dia selama jadi gubernur itu bagaimana, yang aku juga suka lah kinerjanya dia. Cuma yang aku lakukan pada saat itu adalah aku nggak mau ikut-ikutan ayahku. Iya. Ayahku milih dia kebetulan. Nah, apa yang aku lakukan adalah gimana caranya di setiap mereka kampanye itu kan pasti ada lah visi misi mereka apa, dan kalau dari salah satu paslon itu dia nyebar di Instagramnya dia tuh link PPT, isinya itu track record dia. Jadi biar rakyat tahu dia selama kinerjanya dia selama di dunia politik ini seperti apa. Nah, kalau aku sendiri ngelihat itu tadi, kalau cara aku untuk memilih sebagai pemilih pertama pada saat itu adalah aku pelajari dulu mereka ini latar belakangnya apa. Dari ketiga ini, dari siapapun calonnya lah, latar belakang mereka itu apa, terus apa yang mereka bawakan, sama track record mereka sebelumnya itu apa. Lihat mana yang paling baik atau lihat mana yang paling tidak buruk, barulah itulah yang akan aku pilih. Masih kemarin pas aku milih pertama kali kemarin itu keluarga aku kan kayak udah apa ya, udah kelihatan lah mereka milih Iya. mana dari Iya. mereka kayak janjian kan waktu itu kayak tiap apa sih kandidat itu kan kayak ada bajunya Iya, warna apa betul. gitu. Nah keluarga aku tuh ngikutin kayak gitu juga, jadi datang itu bajunya sesuai. Nah, Nah itu tadinya teman gue udah jadi siapa? Nah pas aku sampai di kotanya itu benar-benar penak ya gitu. Ini yang mana juga yang lihat dari dia itu yang track record yang viral-viral Iya. yang aku lihat, karena yang aku sebagai pemilih pemula aku bisa lihat sebagai acuan kan cuma itu. iya betul. Jadi ya walaupun kayak nggak pasti iya nggak ya ini, Iya. tapi mungkin karena ya dilema pemilih Ya, dan pertama. jangan pernah inilah, maksudnya kalau aku sendiri ya kemarin
nggak pernah, aku hampir selalu skeptis dengan adanya tagline atau highlight yang muncul entah di TikTok, Twitter segala macam. Aku pasti cross check dulu karena bisa aja itu akun-akun buzzer yang benar, kan bahaya juga. Jadi benar-benar cross check sendiri, ini beneran kejadian atau enggak nih. Kita mungkin ada orang yang pernah merasakan, jadi tanya ini benar kejadian atau enggak, atau mungkin ya di Google banyak lah ya, kalian bisa cari sendiri ini kejadiannya sebenarnya seperti apa segala macam. Jadi benar-benar harus di cross check. Ini dong. Ada 2019-2024 beliau tulisan MK final dan mengikat harus dihormati. Oh ya betul. Jadi pada tahun 2019 sih ngomongnya gitu ya. Ya betul. Barusan 2019 awal pemilu juga kan dia ngomong bahwa aparat harus netral kan. Tiba-tiba dia ngomong presiden boleh loh ikut kampanye. Iya, benar. Itu maaf Bapak, dulu saya menganggap Bapak keren loh. Ini ada komen yang nggak bisa saya bacakan karena kotor. Ya, Verzi Trap, jaga mulut kamu, jaga jempol kamu. Ya, gimana ya? Karena kalau di kuliah itu belajar politik itu akan selalu kotor. Memang politik itu adalah tempatnya hal-hal yang kotor. Jarang ada politik yang bersih, bahkan mungkin nggak ada. Dan politik itu adalah kekuasaan. Jadi ya kita nggak bisa memungkiri banyak dari mau jabatan kita akan selalu mengambil jalur yang menguntungkan untuk dia. Karena ya salah satu calon pun sudah melakukan ya harus itu. Yes. Terus aku juga pernah denger waktu itu aku belum sempat milih kan, belum bisa milih. Terus aku dengar juga ada kandidat, ada lah oknum gitu, dia misalnya kalau misalnya dia kepilih jadi kepala daerah, nanti bakal ditransferin uang, terus nanti bisa dapat masuk ke organisasi kampus mana, jadi apa kerjaan apa. Terus menurut aku udah nggak bener, soalnya om aku begitu. Jadi kayak kemarin yang pemilu dia tuh dikirimin, nggak tahu lah ada grup apa gitu, dikirimin ini ya pilih partai ini, mukanya yang ini, dapat lumayan 50.000. Tahu nggak di Jakarta pas kampanye akbarnya salah satu paslon itu yang datang dapat rokok sama uang 150.000. Bayar. Yang undang band. Iya, ada yang undang band. Yang tahu nggak siapa? Itu dapat 150.000 dan rokok. Jadi ya separah itulah. Tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan aja kayak udah ambil dia, tapi ngambil dia. Ya salah satunya aku waktu itu ya. Lumayan 50.000 untuk jajan, cuma yang ngambil dia. Ini yang Buzzer. Oh, ini yang buzzer, bacain aja. The fact is, how kok pakai buzzer gitu dan sebenarnya mudah banget cari buzzer. Contohnya di gambar ini, dia masuk ke grup Telegram, itu disuruh buzzer tentang apa ya? Nggak disebutin ya, tapi jadi kerjanya dari buzzer. Ya gue awalan ini, gue yakin emang semua isu itu pasti dikawal sama buzzer. Mau kasus yang keputusan MK juga sama, tapi kebetulan yang muncul di kasus yang muncul di gue itu yang tentang perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Kalau buzzer ini kan sebenarnya memang ngeselin ya. Ngeselin. Jadi sebenarnya buzzer tuh simple. Ya, kerjaan mereka tuh simple gitu. Cuma ya udah komen-komen aja gimana caranya nutupin isunya. Dan ibaratnya kayak di Twitter misalkan kayak RUU Pilkada kemarin, terus tiba-tiba muncul skandal. Iya, itu satu hari 3 peristiwa kita. Nah, makanya kayak sepinter itu buzzer. Dan gimana cara, maksudnya kayak kita sebagai paket untuk melawan buzzer ini adalah ya udah nggak usah di like, ya udah. Bahkan kadang pas kemarin RUU Pilkada itu pas lewat skandal itu kita aku report. Di TikTok pasti aku report. Di Twitter pun aku report karena kayak biar nggak di timeline, aku selalu ingin menjaga timeline itu tuh bersih dari hal seperti itu. Karena aku kesel. Aku tuh kadang suka aja kalau misal di kosan sendiri bacain Twitter itu kan adalah isu atau mungkin hal lucu lah banyak kan. Tapi kalau lagi muncul skandal kayak gitu biasanya komenan tuh gak jelas. Entah komenan akun-akun gak jelas, yang tiba-tiba nawarin cek profil pak lokal itu kan ngeselin ya, rusak timeline kan. Itu kan rusak timeline banget. Kayak untuk aku yang
tidak pernah peduli dengan skandal seperti itu, walaupun kemarin skandal adalah salah satu orang yang aku sukai juga. Terus kayak ya buat apa, ini bukan urusan gue gitu loh, rumah tangga dia. Indonesia kan juga kalau udah lihat link Betul. Di sekolah kita bahkan heboh banget. Iya. itu bahkan kayak anak sekolah itu yang mungkin harusnya mereka ya walaupun terlalu banyak ya kan harusnya lebih fokusnya ke yang mengenai biar lebih ngerti lah Iya, tentang betul. permainan, tapi malah kita di sekolah Iya. beneran kita bahas tentang skandal ini. Ya wajar sih itu, bahkan maksudnya di mahasiswa pun banyak gitu. Kayak waktu pasti skandalnya ini muncul itu kan aku lagi di kosan kan, lagi ngerjain tugas, temanku yang ngomong tiba-tiba, tuh si ini selingkuh. Oh ya jujur aja pertama kali respon itu adalah, loh apaan sih, nggak jelas banget lu gitu kan, seriusan Ton ini, dikasih lihat lah, oh beneran, ya udah bisa melanjut tugas lagi, tapi rame itu di situ, sangat rame. Dan kan masalahnya yang bikin isu itu makin panas adalah sampai ada muncul videonya kan. Iya. Iya. Itu kayak wow, pinter ya. Iya. Terus Nah, kalau menurut kakak itu ya apa sih cara ngebedain itu orang ini atau orang buzzer gitu? Kalau dari aku sendiri, setiap ada isu soal negara ya, entah soal pilkada, entah soal rusunawa yang kemarin, entah soal isu apapun ya, isu sosial apapun lah. Saat terus ada muncul isu lain yang sebagai pengganggu, aku nggak akan gubris itu. Memang mungkin untuk membedakan agak sulit lah. Kita nggak tahu akunnya seperti apa segala macam. Cuma yang bisa kalian lakukan adalah udah nggak usah digubris. Kalian fokus terhadap isu yang sedang terjadi ini apa. Kawal terus lah ibaratnya. Jangan sampai kalian lengah untuk sampai kalian ngegubris isu lain yang nggak seberapa penting gitu. Kecuali isu yang satunya juga berkolerasi itu nggak apa-apa. Kayak misalkan soal RUU TNI Polri, terus muncul lagi soal RUU penyiaran, itu sebenarnya mereka berkolerasi karena ada di beberapa undang-undang yang selinear lah. Nah, itu nggak apa-apa, kalian kawal dua-duanya. Cuman kalau yang muncul tiba-tiba skandal atau mungkin yang tiba-tiba muncul si ini baru pacaran sama si ini kan ngapain gitu. Kalau dari apa sendiri sih seperti itu. threads-nya langsung kayak Iya. dari peristiwa 1 sampai terakhir. Iya itu dari hashtag ini pasti langsung si ini selingkuh, ini Iya, selingkuh. justru aku tuh justru mungkin aku baru tahu ya tentang isu yang apa revisi ada itu Iya. dari podcast ini. Sebelumnya aku karena nggak pernah lihat kayak kalau misalnya di Twitter yang thread kayak gitu, justru itu yang skandal-skandal kayak gitu ya. Dan Iya. aku belum nemuin thread yang benar-benar ngejelasin tentang ini tuh masalah apa. Jadi yang aku tahu itu cuma kayak oh yang batas usia. Iya. Ya udah itu doang. Iya, masih secanggih itu, buzzer itu secanggih itu. Karena ibaratnya kan buzzer ini dipekerjakan oleh ya orang-orang inilah, ibaratnya karena kan sempat ada statement juga bahwa pemerintah itu adalah pembuat hoax yang paling hebat karena mereka punya alat-alatnya. Nah, si buzzer ini kan punya alat-alatnya, mereka punya waktunya karena kemungkinan besar mereka pengangguran. Iya. Yang ketiga mungkin mereka nolak, kira ya udah kerjaan itu bang. Ya itu mereka kayak punya waktu, punya ngerti caranya gimana segala macam. Akhirnya itu Di dunia maya itu Iya. gampang. gitu sih. Maunya itu ya di sini karena emang nggak pernah ada di sosial media di TikTok atau apa. Atau nggak lebih mungkin aku yang belum nemuin apa gimana. Dan kalaupun aku belum nemuin berarti itu kayak apa ya kependem banget sih Iya. beritanya itu. Saking parahnya buzzer waktu itu sempat ada baca threadnya itu tentang RUU pilkada ini, tapi di bawahnya bahasnya si bahas selingkuhan itu. Ini kan kayak ini buzzer yang kelihatan buzzer. Iya sih. Oh, oke. Itu Ini lanjutin tentang bapak-bapak yang main Twitter. Dia post dia foto sama anaknya yang lagi demo tapi bilangnya dia sekolah. Kaget ketemu anakku bolos sekolah ikutan demo. Mantap le. ya jadi orang tua yang Support. iya. Super Support. banget. Support. Kalau ayahnya kakak support demo yang waktu SMA. Untuk pertama kali kaget pasti kak nggak karena juga ayahku adalah salah satu aktivis juga dulu pas di kuliah, tapi aku dilarang, sebenarnya sangat dilarang. Nah ketahuannya tuh sebenarnya bukan karena ayahku lihat, maksudnya lihat secara langsung, bukan karena ada yang ngasih tahu, tapi dikasih tahu TV One waktu itu. Iya. Masuk Jadi- TV. Iya, jadi yang tadi sampai aku pernah masuk mobil polisi itu setelah aku keluar dari mobil polisi tanganku masih diikat Borgol. pakai apa sih tuh yang kayak plastik gitu. Kabetis.
kabel Ya, tis. kabel ya tis. kabel tis itu aku masih kayak gini lari-lari aku lewat orang lagi live aku nonton dari situ orang lagi lari di belakang aku. Ini lagi ya. Pas pulang aku nanya kamu kemana nongkrong tidur nongkrong di mana DPR dia ngopi ayah ngeliat kamu di TV udah jangan malu-maluin sosok pakai almet orang lagi tuh almet siapa balikin Itu apa itu dari temenku dia nggak ikut. dia ikut jadi ada beberapa temennya yang nggak Lebih ya ikut bagaimana? ya lebih mungkin dikumpulin jadi dia ngumpulin waktu itu ada 11 almet nggak kepake akhirnya ngajarin 11 orang temanku semua itu satu tongkrongan ikut karena kebetulan kan lagi gabut tapi akhirnya ikut lah nah disitulah setelahnya sering ikut lagi ya sampai ketangkep itu kan nah itu ayahku pertama kali tahu di situ diceramahin pasti diceramahin kamu tuh hati-hati ngomong lah ke ayah segala macam. Orang-orang yang ayah kenal dulu jadi teman perjuangan ayah sekarang udah jadi musuh kita udah banyak yang masuk ke sana dan akhirnya malah jadi demo sekarang jadi kamu hati-hati orang-orang yang di atas itu dulu pernah ikut demo semua Iya. makanya kenapa mungkin mereka tahu seluk-beluknya kayak gimana makanya sering adalah barisan aksi itu disusupi sama orang-orang yang tiba-tiba dia jualan es teh tapi tiba-tiba nangkep orang itu kan ada Iya, nah, itu ada, kan ada. mereka berarti udah tahu jalurnya kayak gimana kan nah, makanya ayahku selalu bilang hati-hati ayah nggak mau anak ayah hilang satu dia ngomong kayak gitu cuma tetap disupport kayak kemarin pas ada seruan aksi itu ayah kan sering stalking IG kampus kan IG dan fisik dan ayah langsung nelfon kamu ikut aksi ikut udah hati-hati jangan sampai ayah ke Surabaya di kosan kamu kosong setakut itulah karena dulu ayahku juga sempat hilang Oh. Oh tadi balik. Iya balik. sempat hilang semingguan lah dari rumah hari kabur Hari. Oh karena dicari. iya Oh, sempat Dicari dia itu benar-benar yang Iya. Sampai ngapain gitu kan? wajahnya kita Iya, tuh diparu-paru pasti. supaya kayak kalian Oh, orang ini. iya kayak gitu. dia pasti ada Oh jadi kayak buruan gitu ya? jadi hiburan nah ayahku sempat hilang seminggu dari rumah orang tuanya HP-nya nggak tahu dimatiin nggak tahu kemana nah pas cerita sih katanya HP-nya dibuang ke sungai biar nggak bisa baca HP-nya sampai dibuang ke sungai dia almetnya dia umpetin di rumah warga dia sempat rumahnya ayahku dulu ayahku orang Jogja tapi tumbuh besar di Surabaya rumahnya di stasiun Wonokromo sini Oh iya. dulu dia sampai lari ke rumput lari ke rumput lari ke rumput ya maksudnya kaburnya ke rumput terus dia lari seminggu itu dia ikut kereta barang untuk balik ke Jogja di Jogja udah luntang-lantung hilang sampai akhirnya pas udah mulai reda baru dia balik lagi Jadi benar-benar pendemo yang mau menyuarakan itu Iya. sekarang itu di iya dikejarnya segitunya untung aku belum pernah ya aku cuma sempat hilang dari rumah 2 hari waktu itu Sangat Karena sampai malas pulang. harusnya. oh malah sebelah. Gila. kalau itu malas pulang kalau lagi aman itu Nah Kak, kalau misalnya sampai dijadiin buron tuh kalau misalnya kita kayak ngapain gitu kalau sampai jadiin buron gitu? pastinya kalau udah ketangkep kalau udah sempet ketangkep terus lari itu pasti jadi buruan pertama kayak aku terus kalau sampai kalian melakukan kontak fisik ke polisi yang parah banget itu pasti jadi buruan dan kalian kabur gitu dan pasti bakal jadi buruan itu dimana saatnya kalau misal polisi udah bener-bener maju udah chaos banget dan ya kalian lari itu udah pasti jadi buruan pasti dicari Ya kalau misalnya itu kan Selama aman-aman aja. sama aman-aman ya kalau aku yang lihat di Surabaya ini selalu aman-aman aja lah hati-hati lah untuk para pendemo di luar sana ya hati-hati, Nah, guys. kalau mungkin selama di pendapat kakak yang selama kakak ikut demo ketemu anak-anak SMA atau STM gitu ya kan biasanya kan banyak. Itu pendapat kakak tentang mereka kan banyak yang malah bilang tuh yang kaum doang gitu. Kalau dari kakak sendiri mungkin kalau dari aku sendiri ya aku ada setuju gak setujunya sebenarnya kalau ada anak STM atau SMA yang ikut-ikutan demo karena pertama aku mengkhawatirkan keselamatan mereka sama ya pikiran orang tuanya mereka lah pasti sama kadang yang memicu anarkis itu dari mereka aku nggak bilang selalu ya Iya. cuma hampir yang sering aku lihat dan sering aku alami mereka yang memancing karena ya dari pelajar ini cuman aku ada setujunya kenapa karena dari mereka FOMO inilah mereka bisa paham seperti aku dulu lah ibaratnya kan aku adalah orang yang
FOMO lah, cuma asal ikut tapi akhirnya jadi paham, jadi sadar lah. Nah, gimana kenapa aku setuju juga, yaitu tadi mereka bisa yang tadinya FOMO jadi akhirnya penasaran kenapa sih ini, biar ibaratnya mereka nanti pas kalau ada selanjutnya mereka ikut lagi nggak kosong-kosong banget. Terus setuju aja, cuma kalau mereka ikut yang cuma karena pengen anarkis aja, pengen cuma ya seru-seruan buat mereka lah ya, janganlah, lebih baiknya jangan, karena ngerepotin yang lain juga, ngerepotin ya. Pertama yang pasti kan mau itu kolab dari BMU, maksudnya dari UNER, dari kampus mana, pasti kan itu mereka bakal mikirin orangnya mereka sendiri, maksudnya mereka sendiri-sendiri, tapi pasti dari para korlap ini pasti bakal mikirin masa yang lain, karena ibaratnya di saat demo memang kita terbagi beberapa organ tapi tujuan kita satu. Makanya kalaupun kita udah chaos, hal pertama yang dilakukan adalah ngamanin barisan kita sendiri. Hal yang kedua dilakukan adalah kita lihat barisan masalah lain aman atau enggak, saling bantu juga. Karena itulah kalau sampai mereka ketangkep juga kita yang kena, tetap kita ya yang pasti para media ngangkatnya kita yang chaos. Para media kan nggak peduli kejadian sebenarnya seperti apa. Yang mereka pedulikan sekarang adalah rating dari beritanya ini naik atau enggak, secara kasarnya ya. Kalau ngomong-ngomong soal media, kemarin sempet di apa itu kebebasan persnya yang mereka disembunyiin di kantin, di toilet, kakak tahu nggak? Yang soal RUU penyiaran atau beda lagi? Bukan yang kemarin ada kok, Jokowi sempet dateng, terus mereka ini mau wawancara, terus tapi mereka dikunciin gitu. Oh iya, tahu. Jadi ya gimana ya? Kenapa sih? Itu kenapa? Jadi kalau nggak salah yang dijelasin juga dia kan wawancara Jokowi soal apa aku lupa. Tapi untuk menghadang mereka kalau nggak salah ya mereka dikunciin di ruang staff apa kantin kayaknya. Iya kantin. Jadi kayak biar mereka nggak bisa wawancara. Karena sebenarnya gini, kadang aku juga paham kenapa aku kadang juga selalu berpikir dari sisi kedua belah pihak kan. Kadang aku juga paham kenapa banyak akhirnya pejabat yang malas diwawancara. Karena emang dari media, sorry ya, banyak yang agak ngeselin juga ngangkat beritanya tuh nggak sesuai fakta, karena kita dari pendemo sering banget kena lah, dibilangnya anarkis, dibilangnya seperti apa segala macam. Itu kan akhirnya sangat merusak citra. Dan akhirnya kenapa aku kadang paham juga para pejabat atau siapapun itu malas diwawancara sama pers, selalu menghindari pers, karena takut akan apa yang akan dikeluarkan sama media. Kadang ada media-media yang ngeselin tuh yang keluar itu nggak sesuai fakta, demi naik aja, naikin timeline aja, naikin highlight aja, karena itu adalah hal yang ngeselin lah. Ibaratnya kan sempat sampai ada ini kan, waktu itu ini di dunia artis ya, sempat viral juga yang dia dibilang harga rumahnya berapa tapi sebenarnya nggak segitu, akhirnya kena pajak, didatengin agen pajak. Tahu kan, kalau tahu nggak kasus itu? Nah itu kan mereka nggak mentingin dari si orang yang terdampak, mereka lebih mentingin gimana nih caranya biar konten ini atau berita ini bisa blow up, biar duit kita banyak. Berita rasanya seperti itu. Makanya kenapa kadang aku memahami kenapa banyak orang yang kesel sama pers, kesel sama media ya, karena itu tadi banyak dari oknum-oknum media ini yang akhirnya merusak citra media itu sendiri. Yang padahal mereka tuh dari sumpah, ada etika jurnalistik, ada sumpah pers, itu mereka terikat sebenarnya. Cuma banyak lah yang akhirnya melanggar sumpah mereka dan etika jurnalistik sendiri. Jadi benar-benar kalau kita di kayak setiap kata yang kita keluarin itu Itu udah berhati-hati banget. bisa lebih kan. Betul, sangat bisa kita lebihkan. Oke, terus ini terakhir nih Kak. Mungkin ada tips buat anak-anak SMA atau STM yang ingin ikut juga ikut berdemokrasi juga, tapi mungkin nggak tahu caranya gimana, apakah memang harus selalu turun demo, mungkin bisa dirikaskan lagi. Kalau dari aku pribadi, ya itu tadi balik lagi, kalian punya senjata yang sangat mutakhir sekarang. Memang kalian punya senjata yang ditakutin semua orang sekarang. Itu ada kamera dan keyboard. Itu adalah senjata yang lebih berbahaya daripada turun ke jalan. Karena kenapa? Jangkauannya lebih besar. Dan kedua, itu bisa masuk ke telinga siapa aja, ke mata siapa aja bisa ngeliat. Dan ketiga, kalian bebas, kalian nggak terikat undang-undang, kalian tidak terikat aturan apapun, kalian cuma terikat dengan aturan dan syarat-syarat ketentuan yang ada dari aplikasi atau media sosial yang kalian pakai. Walaupun udah ada undang-undang ITE di Indonesia ya, cuma
Kalau memang kalian nggak tahu caranya atau mungkin kalian ingin ikut menyuarakan hak rakyat atau mungkin kalian ingin ikut berjuang lah bersama para pendemo tapi kalian nggak tahu info demo atau mungkin kalian nggak tahu caranya atau mungkin kalian takut jadi korban, itu tadi gunakan handphone kalian, gunakan media sosial sebaik mungkin karena itu adalah menurutku adalah jalur aksi modern sekarang. Karena seringkali aku mengusulkan untuk kalau kita masih bisa pakai media sosial untuk menjangkau, nggak usah sampai turun aksi. Karena pertama dananya besar, untuk aksi itu dananya lebih besar. Untuk mokomnya segala macam, untuk kita nyediain air putih untuk para pendemo segala macam, walaupun mereka akan bawa sendiri itu lumayan besar. Resikonya juga besar. Terus kita harus siap demo tuh harus ada surat pemberitahuan ke polisi. Jadi sebelum demo tuh kita bikin sebelum kemarin ya dari demonya tuh kita bikin surat pemberitahuan ke polisi kalau kita bakal demo. Dan dikasih tahu organ-organ itu siapa aja segala macam dikasih tahu agar ibaratnya tertib lah. Cuma kan ada yang dari luar datangnya. Kalau memang kalian takut untuk ikut demo itu tadi balik lagi, aku selalu ingin kalian gunakanlah media sosial kalian sebaik-baik mungkin karena itu adalah salah satu cara paling ampuh sekarang juga. Ibaratnya sudah berdampak di Lampung sampai jalan akhirnya dibenerin kan yang sempat viral beberapa tahun lalu kalau nggak salah di media Lampung itu kan menunjukkan lah sekuat apa media sosial ini sampai bisa yang tadinya jalan Lampung nggak pernah dibenerin beberapa puluh tahun dengan adanya satu orang ini viralin presiden sampai datang sendiri ke sana untuk membenerin. Itu kan berarti sekuat itulah media sosial ini. Ibaratnya orang terkenal apapun kalau sampai ada kasus nama dia muncul di salah satu media sosial dan kasusnya jelek bisa langsung redup kan. Iya. Makanya itu gunakan media sosial, gunakan hal-hal digital yang sekarang dengan sebaik mungkin karena itu adalah jalan paling mudah dan paling efektif untuk sekarang lah untuk anak-anak muda menyuarakan suara kalian. Lebih dari itu sih. Lagi teman-teman jadi nggak harus selalu turun ke demo tapi itu pakai hashtag itu aja bisa naik langsung kayak awal putusan MK tapi hashtagnya juga diisi dengan tweet yang benar juga sih ya dikondisikan bahwa media-media yang diupload juga sama bahasa tadi kayak siapa yang nge-tweet ya itu tolong ya dijaga ngeyel gitu nggak boleh gitu jangan. Oke, jadi semoga pembahasan di podcast ini bisa bermanfaat juga buat kita saja dan juga buat teman yang nonton. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri.